Perang di Gaza belum juga usai. Hamas akhirnya merespon tawaran gencatan senjata dari Amerika Serikat. Namun, permintaan gencatan permanen justru membuat negosiasi kembali buntu. Mengapa Amerika Serikat menolak permintaan Hamas? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar diplomasi ini? Pada awal Juni 2025, Hamas akhirnya memberikan tanggapan resmi tertulis kepada para mediator terkait usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat. Mereka merespon dengan nada positif, tetapi dengan satu syarat utama. Gencatan senjata harus bersifat permanen, dan pasukan Israel harus sepenuhnya ditarik dari Gaza. Permintaan ini disampaikan kepada utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, namun ternyata menjadi titik benturan serius dalam negosiasi. Amerika Serikat justru mengkritik keras respon Hamas. Steve Witkoff menilai permintaan Hamas tidak dapat diterima, terutama karena Hamas hanya bersedia membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Jumlah itu dianggap tidak sesuai kesepakatan awal. Witkoff bahkan menyebut sikap Hamas sebagai langkah yang membawa kita mundur. Dalam usulan Amerika Serikat, gencatan senjata berlaku selama 60 hari dengan syarat Hamas harus membebaskan setengah dari semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Setelah itu, barulah dimungkinkan untuk memulai perundingan jarak dekat dengan tujuan jangka panjang, gencatan senjata permanen. Namun bagi Hamas, pendekatan ini tidak memberikan jaminan apapun. Hamas merasa gencatan 60 hari terlalu singkat dan tanpa jaminan perdamaian permanen, Israel bisa kembali melanjutkan serangan kapan saja. Selain itu, Hamas juga menginginkan penarikan penuh tentara Israel dari Gaza, akhir dari blokade total yang melumpuhkan kehidupan warga sipil. Di sisi lain, Israel terus meningkatkan tekanan. Pemerintah Tel Aviv bahkan mengancam akan memusnahkan Hamas jika kesepakatan tidak segera dicapai. Sementara itu, warga Gaza terus menjadi korban. Korban jiwa sipil terus bertambah. Blokade dan serangan udara masih berlangsung. Perang informasi juga makin panas, terutama antara Hamas, Israel, dan pendukung internasional masing-masing pihak. Kebuntuan dalam negosiasi ini menunjukkan betapa jauhnya jarak politik antara Hamas dan Amerika Serikat. Meskipun mediator seperti Qatar dan Mesir terus berusaha menjembatani. Jika perundingan gagal, perang bisa terus berlanjut hingga bulan-bulan ke depan. Tekanan internasional terhadap Israel dan Amerika Serikat akan meningkat. Potensi eskalasi regional makin terbuka. Perdamaian di Gaza masih jauh dari kenyataan. Permintaan Hamas akan gencatan senjata permanen dan penarikan Israel mungkin tampak logis dari sisi kemanusiaan. Tetapi bagi Amerika Serikat dan Israel itu terlalu berat secara politik dan strategis. Pertanyaannya, apakah akan ada kompromi di tengah jalan? Ataukah ini pertanda bahwa perang di Gaza akan menjadi konflik jangka panjang seperti di Suriah atau Yaman?